Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahrul ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifa'iha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang ma'subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rilalenne waktu subuh mabarakai pada loni main dari fataraka setandra pujita nenia tandra syukurukan tandrigangkan laure sisi arajan fong Allah taala nasabah famase simatana laur di mana yang itu de na angkanapat tuh tidak putus-putusnya rahmat fapenyameng engkai mega maddu perupang dia nayulindekenya karena begitu banyaknya yang dari itu famasin Allah taala lauri di mana pada ya semua barakai alhamdulillah tentu tidak terasa angkane utamai subuh ke-18 bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Jadi sudah barang tentu puasa kita sudah laksanakan yang hari itu 10 nifitu memuari ya puasa angkai pura pegau andeng itu fasininna amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari itu engkai narati terima madecin narsede kwamani ya itu to salama baik dilalena untuk torilina utak sinampo nalabil mati dilalena atau to mananu ta di akhirat karena memang hidup kita di dunia ini hanya ada sementara dan hidup kita di dunia ini hanya untuk mempersiapkan banyak bekal untuk persiapan ke akhirat kelak insyaallah. Dan tentunya kita ini adalah manusia biasa. Kita bukan malaikat, kita bukan nabi dan rasul, akan tetapi adalah manusia biasa. Tentunya sebagai manusia biasa, dia tolep boleh dia sengi atas salam, kesalahan, kehilafan, ya rega dosa, kemaksiatan yang sehari-hari kita perbuat. Olehnya itu di bulan suci Ramadan hendaknya kita memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebab memang kita ini adalah manusia memiliki sifat dasar yang dari itu simata engkaki rilalena atas salange ya rega simata engkaki takalupa iene dua sifat dasar engkena punai yang tidak basarufa tawe sehingga kita kadang terjerumus ke dalam dosa atau maksiat. Olehnya itu kaki meladana patur Fong Allah Ta'ala agar supaya kita memperbanyak memohon ampun, mengucapkan istighfar. Karena ini amalan inilah ringan di lisan akan tetapi sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu di falamani astagfirullah bukan hanya melafalkan secara lisan tetapi
betul-betul hati yang ikhlas mengucapkan kalimat astaghfirullah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Magai nasabah kedetawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang, merugilah orang, dan bahkan sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya adalah orang yang diberikan kesempatan man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu. Dan ini tahu diberi kesempatan, diberi kesehatan, mutamai di dalam bulan Ramadan. Palai makupe tidak terasa itu sudah lewat, kita melewati pertengahan. Magai nade sisa-sisa nalolongi dan pengnafong Allah Ta'ala. Itu termasuk golongan orang yang celaka, orang yang rugi, bahkan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga melalui kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mulai saat ini untuk senantiasa melafalkan kalimat astaghfirullahaladzim, kalimat istighfar, dan senantiasa banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Magai nasabah dengan istighfar kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa fadilah atau keutamaan yang didapatkan bagi orang yang mengamalkan amalan tersebut. Salah satu fadilah atau keutamaan yang orang yang senantiasa melafalkan kalimat astaghfirullah atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Fura engke na janji fong Allah taala dilalenna aku ramal lebih. Tentu marisengi reseseta nare ko fong Allah taala ma janji inna wa'dal haq, majapu janji fong Allah taala itu pasti benar. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Na di sisa-sisa na engka na ingkari yang cinna fong Allah Ta'ala. De na pada di bangsa rupa tawe. Kadang kita berjanji, akan tetapi kita tidak memenuhi janji kita, karena memang kita adalah sifat manusia. Tetapi fong Allah Ta'ala ada kemajuan pasti dia memenuhi janjinya. Aga janjinya fong Allah Ta'ala ini adalah termasuk orang yang senantiasa banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang senantiasa banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan istighfarnya itu dia dapat meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar kita, dengan memperbanyak bertaubat, memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan salah satu jalan untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wadingi lolongi yang itu fatulun fong Allah taala, nasabah kita ini berbagai persoalan dan permasalahan yang kita hadapi, sehingga demikian pemigai ini bahwa istighfar kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam salah satu riwayat tentang memperbanyak istighfar atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama besar yang hidup pada zaman tabi'in, ulama hadis dan ulama fikih, ialah Imam besar Hasan Al-Basri. Ini Imam Hasan Al-Basri pada suatu ketika yang hari itu ditakapoi beberapa orang, dan orang ini memiliki berbagai persoalan. Setiap manusia, setiap tabian datang
pada Hasan Al-Basri ini untuk mengadukan persoalannya. Apa persoalannya? Yang pertama, ada orang yang mengalami yang namanya kekeringan. Artinya ukur kampungna kering kerontang. Sehingga demikian nareko musim kemarau panjang berarti de gaga tanah-tanah tuh mati mana ini. Sehingga demikian di negeri itu terjadi paceklik. Kemudian yang kedua yaitu orang yang memiliki, orang yang mengalami kemiskinan. Maka nasabah de gaga jama-jama dijaji di ukur kampung. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang sudah lama menikah akan tetapi belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu ketiga-tiganya ini dia memohon petunjuk nasihat kepada Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama tadi ini kan persoalannya lain, maka disampaikan bahwa amalkanlah ini, perbanyak membaca istighfar, perbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang kedua tadi hanya disampaikan atau diberikan nasihat. Famigai yang itu kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepada Allah. Perbanyak bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang ketiga tadi disampaikan begitu. Hanya nasihat yang diberikan, perbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa segala persoalan yang dihadapi orang tersebut hanya satu jawaban yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Mengapa demikian? Oleh karena itu, salah seorang di antaranya itu dia bertanya, mengapa kita banyak persoalan tetapi jawabannya cuma satu? Olehnya itu Imam Al-Basri, Hasan Al-Basri menjawab bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan, apa yang saya sampaikan tadi itu adalah benar-benar dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan hanya dia mengucapkan tanpa dasar, akan tetapi berdasarkan dengan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Coba buka nanti itu. Apa isi kandungan yang ada di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, telumi ayat. Jadi Imam Hasan Al-Basri dia tidak menjawab begitu saja menurut pikirannya sendiri, akan tetapi dia menjawab sesuai dengan wahyu yang ada di Al-Quran. Apa itu? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu astaghfiru, katakanlah bahwa mohonlah ampun kepada Allah dan perbanyak bertaubat kepadanya. Mengapa? Oleh karena sesungguhnya itu adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Magai nasabak angkaki nareko simata melok dampa pong Allah Ta'ala bertobat atas kesalahan nasabak dek gaga lese boleh dia sehingga atas salam. Perbanyak bertobat, apalagi di dalam kesempatan aga yang cinta pong Allah Ta'ala bagi orang yang senantiasa melafalkan kalimat astagfirullah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Engkau itu nafaturu bosin nafong Allah taala yang dari itu bosi mak baraka. Jadi ini jalan keluar Pak, solusi terbaik untuk
mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala nariku engkau kedalonya kesulitan dan persoalan demi persoalan. Perbanyak saya istighfar. Insyaallah dengan istighfar kita itu yang banyak akan Allah mencarikan jalan keluar. Ini termasuk yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit untukmu. Wa yumdidukum bi amwali wa banina. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian pasti Allah juga berjanji akan memberikan kekayaan kepada kamu. Wa yumdidukum bi amwalin. Artinya Allah akan memberikan harta yang banyak. Karena dengan hujan yang turun membawa berkah, tentu ada keberkahan. Coba perbedaan dari kodek dan kena turu bosie, si bawa dari kotoli bosi pasti silaingan. Sehingga demikian jaji mana nih ia nari itu asai nafak galunge tanah-tanah nafak daree, dengan itu berhasil berlimpah sehingga Allah memberikan kekayaan kepada kamu dan memberikan banyak, memberikan anak kepada kamu. Bi amwalikum wa banina. Artinya pasti Allah juga akan memberikan keturunan kepadamu, memberikan anak demi untuk melanjutkan generasi kita. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan mengadakan kebun-kebun kepada kita. Artinya iro wasilena dan ta engkai yang itu boleh wasil maiga. Karena wa yaj'al lakum jannatin, jannati kan surga, identik dengan kebun-kebun. Artinya kebun-kebun yang ada di dunia saat kita hidup di dunia ini, Allah memberikan di situ kita rezeki yang banyak. Dan begitu pula dengan profesi-profesi yang lain. InsyaAllah Allah akan memenuhi janjinya. Wa yaj'al lakum anhara, andang itu Pak, Allah akan mengadakan yang itu sungai-sungai, aliran sungai pasti nari kuturu besi mega, maka otomatis pengairan itu lancar. Dengan demikian wasilina aseta bisa berlimpah ruah. Olehnya itu kita hendaknya mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sinna masalah lebih kehadir. Itulah makna daripada surah An-Nuh ayat 10 sampai 12. Kemudian yang kedua, agak sejanjinya Allah Ta'ala bagi orang yang senantiasa merutinkan, melafalkan kalimat astaghfirullah, istighfar, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertaubat kepadanya, maka Allah berjanji untuk menyempurnakan amalan kita yang kurang. Apakah ada orang yang meyakini dirinya bahwa segala amalan yang kita lakukan ini, baik amalan ibadah kita berupa wajib maupun ibadah sunnah, itu sudah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikian dengan memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah yang itu engkai yang itu nafas suku yang itu amalan-amalan yang kita lakukan. Ini sesuai dengan surah Al-Fussilat ayat 3. Apa itu? Qul innama ana basarukum mislu yuha ilayya annama ilakum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Katakanlah bahwa sesungguhnya, ini dari Nabi Muhammad SAW. Katakanlah bahwa sesungguhnya aku, maksudnya Nabi Ta adalah seorang manusia biasa. Pada mungkin ia Nabi Ta pada mungkin dia adalah manusia yang dilahirkan oleh seorang perempuan dan ada ayahnya. Akan tetapi yang membedakan adalah
ada wahyu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia wahyukan kepada aku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Wastaqimu ilaihi yastaghfirun. Narima pandanarau beribadahlah, tetaplah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beristighfar. Maka nasabah di dalam kita beribadah itu mungkin saja ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Pada-padannya ya sampai sebut tak. Engkau kata jamini di dalam salatnya seperti salat subuh ini sudah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia narusabakna nareko setiap kali selesai kita melaksanakan salat, baik salat fardu, maka diberikan kesempatan untuk mengucapkan astagfirullah minimal 3 kali, lebih banyak, lebih bagus. Itu. Jadi jangan cuma kita membaca istighfar setelah melaksanakan salat fardu atau salat sunnah, akan tetapi setiap saat, setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, jangan kita lepas yang namanya kalimat istighfar, yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Oleh karena dengan memohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala persoalan, segala apa yang kita hadapi ini, terutama saat ini banyak orang yang stres, banyak orang yang cemas. Mengapa? Oleh karena situasi dan kondisi yang mengakibatkan demikian. Apalagi melum Allah patawe. Mungkin melum Allah patawe tentu banyak kebutuhan. Maka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mohon ampun, perbanyak istighfar, itu juga mendatangkan banyak rezeki. Banyak istighfar, banyak rezeki yang Allah turunkan kepada kita. Yakin dan percaya dengan seyakin-yakinnya. Karena ini bukan hanya saya sampaikan menurut saya, tetapi itu adalah dari Allah, dan Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Penuh Allah taala dari sisi dan kena ingkar janji. Dia dapat pada ini mungkin janji dia ini penuh janji, karena memang itulah sifat dasar manusia. Oleh itu perbanyak insyaallah, karena semuanya itu adalah kunci untuk mendapatkan yang namanya kesuksesan, keberhasilan, baik hidup di dunia yang fana ini, lebih-lebih hidup nanti di akhirat. Dan tetaplah beristiqamah untuk merutinkan ini, yang itu kalimat astaghfirullah. Mengapa? Oleh karena memang umat terdahulu, umat Islam terdahulu itu dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kaum-kaum yang terdahulu itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jaminan berupa keamanan. Yang dari itu dengan adanya Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan istighfar. Dan tentu kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lama wafat, berarti tinggal siddi di bawah. Ia dari itu engkewe si mata diamalkan. Sebab Nabi tak, dia sudah lewat. Mengapa? Oleh karena dengan hidupnya Rasulullah pada zamannya itu jarang terjadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang begitu janji keberadaan Allah memberikan jaminan pada suatu kaum dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dan istighfar. Nabi tak mati ni aku kowe, olehnya itu tinggal satu istighfar. Ya istighfar kita rutinkan terus istiqamah. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mencarikan solusi atau menemukan solusi terbaik bagi kita atas setiap persoalan dari kondisi situasi yang kita hadapi. Kemudian yang terakhir, yang dari itu yang cinfong Allah Ta'ala ditau engkewe si mata engkai, yang dari itu melafalkan, merutinkan kalimat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cinfong Allah Ta'ala, Allah tidak akan menurunkan azabnya. De nafaturung ifacalang nafong Allah Ta'ala ditau engke yang itu si mata pat diboleh dia tingna untuk meriutingkan membaca kalimat istighfar, ya rega memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa dasarnya? Di dalam surah Al-Anfal ayat 33. Coba. Wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Majapunda fong Allah Ta'ala, Allah tidak akan menurunkan hukumannya atau azabnya selama engkau, artinya Muhammad, berada di antara mereka. Ini kan dasarnya tadi saya sampaikan bahwa ada dua jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa jaminan keamanan, keselamatan, yang dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ada Nabi Muhammad di antara mereka, tentu ini kan kita. Kemudian senantiasa orang yang beristighfar, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan hukumannya, Allah tidak akan menurunkan azabnya di muka bumi ini sedang mereka senantiasa beristighfar. Coba ini di dalam surah Al-Anfal ayat 33. Sehingga demikian marilah kita senantiasa mengamalkan ini. Mumpun ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan pengampunan. Insyaallah dengan pengampunan Allah, kalimat yang senantiasa kita ucapkan, maka kita nanti keluar dari bulan suci Ramadan, kharaja min zunubihi kayaumin waladat ummu, yarega angka kikmatu, insyaallah keluar dari bulan Ramadan ini suci bersih dari gaga dosa-dosa. Tentu ia mananya kate nasabah meloki tamar ila surga fa masayna fa Allah Ta'ala, dan orang yang dijamin masuk surga adalah orang yang suci, adalah atas rahmat Allah. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, untuk menutup daripada ceramah subuh ini, saya sampaikan suatu kisah menarik tentang tukang roti yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magi ya tukang roti. Pada suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu salah seorang mazhab murid dari Imam Syafi'i. Yanaro Imam Ahmad bin Hanbal engkasewatu mause melo lau berkunjung yaitu di kota Basrah. De iseng mager wa penedina Imam Ahmad bin Hanbal si mata mause nasati melo la da lokor kampung ni. Dan karena dia putuskan, dia memberanikan diri karena memang ini ada kayaan adalah hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia tidak pahamkan agaknya, tapi di dalam hatinya. Tapi kalau ulama besar itu karena punya karismatik, apapun yang ada di dalam hatinya itu karena dia adalah orang suci, maka pasti juga dia lakukan. Dan karena lautongan di kota Basrah. Watunal lotto di kota Basrah, bukan main dari Baghdad ke Basrah. Yang itu langsung masuk ke masjid. Sebab ini itu orang yang beriman itu dari kota Kapoy di kampung, dia agak si seta, dia agak keluarga ta, tentunya angkaki langsung masjid. Purai mas sempaya uparlu, yang dari itu dia kayaknya mau istirahat bahkan di luar malam. Tetapi kayaknya tidak diterima baik oleh penjaga masjid. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak diizinkan, bahkan didorong keluar masjid. Dia diizinkan, secara kayak dipaksa keluar dari masjid. Apa hikmahnya ini? Setelah dia keluar betul, karena dilarang tinggal di masjid, maka dia ketemu tukang roti di depan masjid. Apa kata tukang roti? Wahai Syekh, bolehkah menginap di rumahku? Melo juga yang ada itu menginap, bola aku engkamu pe kamar kosong. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini dia lega perasaannya. Engkau tahu atau makan jalan dan sifatnya. Maka dia terima baik. Dan apa yang dialami Imam Ahmad bin Hanbal pada waktu dia
menginap di rumah tukang roti ini ada keistimewaan amalan yang dilakukan. Ini tukang roti setiap saat malam roti, mekbui roti, matun roti, simata engkai mengucapkan astagfirullah. Iyar simata naula, apalagi nada kolega anak pegau istirahat astagfirullah. Iyar simata naula. Gang karena makadai memberanikan iman hamba. Sejak kapan Anda mengucapkan amalan ini? Maka dari tukang roti sejak 30 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah dengan amalan yang saya lakukan ini semua sininna iro agawe lori fong Allah Ta'ala angkamana kabulkan fong Allah Ta'ala. Sininna iro agawe lori fong Allah Ta'ala pasti kabulkan. Akan tetapi sidi menibawa dan kabulkan. Saya tidak tahu. Ini walhasil langsung Iman Ahmad bin Anwar mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Inilah barangkali hikmah engkau lau yaku mendorong diri saya ke sini untuk mempertemukan tukang roti ini. Nah, sebab ia meniru bawang, jadi dikabulkan doanganna, farilongna, keinginannya ia tukang roti yang dari itu dimini bawang, yang dari itu selalu memohon agar supaya saya dipertemukan yang itu ulama besar, yang dari itu Imam Ahmad bin Hanbal, masya Allah. Itulah kisah tukang roti yang senantiasa menghafalkan istighfar. Jadi mudah-mudahan dengan kalimat istighfar yang kita juga amalkan, ada juga nanti keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Yang terpenting kita rutinkan dan kita istiqamahkan, dan bukan hanya sekedar lisan, tetapi betul-betul di dalam hati kita yang dalam senantiasa memohon ampun kepada Allah, karena kita banyak sekali kesalahan, banyak sekali kemaksiatan dosa yang kita lakukan. Sini tidak masalah mungkin. Berikan barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama pada diri saya sendiri, agar bisa mengamalkan, merutinkan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Sini tidak masalah lebih kadir. Demikianlah barangkali yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, karena apa yang saya sampaikan kalau itu benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang tidak benar itu ada diri saya sendiri sebagai manusia biasa, kadang hilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.